I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadilah. Rekan saya bernama Mutia Khairunnisa dan satu rekan saya yang bernama Siti Purnawati. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi sistem pengendalian hasil. Yang pertama, pengendalian hasil. Pembayaran untuk kinerja adalah sebuah contoh yang menonjol dari tipe pengendalian yang dapat disebut sebagai pengendalian hasil, karena melibatkan pemberian imbalan pada karyawan untuk hasil yang bagus. Sistem pengendalian hasil yang didesain dengan baik dapat membantu mendapatkan hasil yang diinginkan. Ringkasan dari sejumlah studi terhadap penggunaan intensif untuk memotivasi kinerja menemukan rata-rata kinerja yang diperoleh sebesar sekitar 22% berasal dari program insentif yang digunakan. Pengendalian hasil menciptakan meritokrasies dalam meritokrasies. Imbalan diberikan kepada karyawan yang paling berbakat dan bekerja keras dibandingkan dengan mereka yang memiliki waktu kerja yang lebih lama atau memiliki hubungan sosial. Kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai tingkatan organisasi. Pengendalian hasil konsisten dengan dan membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi dengan perluasan perwujudan ekonomi atau pusat pertanggungjawaban. Pengendalian tidak hanya dibutuhkan pada level manajemen saja, tetapi juga dapat diterapkan pada level yang lebih bawah di dalam organisasi, karena sebagian besar perusahaan telah memperoleh pengaruh yang baik. Pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil menyediakan beberapa manfaat tipe pencegahan. Hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberi informasi pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Dengan cara pengendalian ini, pengendalian hasil mengurangi potensi kurangnya pengarahan. Pengendalian hasil juga dapat menjadi efektif khususnya terkait dengan masalah motivasi. Selanjutnya, elemen pengendalian hasil. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kerja dari hasil yang diinginkan. Karena tujuan yang ditentukan dan pengukuran yang dibuat akan membuat pandangan karyawan mengenai hal yang dianggap penting. Selanjutnya yang kedua, mengukur kinerja dari dimensi yang telah dipilih. Objek dari pengukuran kinerja yang khusus dari entitas, organisasi, atau karyawan pada periode tertentu banyak ukuran tujuan keuangan seperti laba bersih, laba per lembar saham, dan return on asset atau ROA yang sudah umum digunakan. Yang ketiga, menyediakan imbalan bagi pencapaian target dan mendorong perilaku yang akan membawa pada hasil yang diinginkan seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan, kerja, penugasan, kesempatan pelatihan, pelatihan pengenalan, dan tenaga. Yang keempat, menentukan target kinerja karyawan pada tiap-tiap ukuran pencapaian, meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dicapai. Sebagian besar orang lebih suka diberikan target yang spesifik untuk dicapai dibandingkan dengan hanya diberi pernyataan yang tidak jelas seperti lakukan yang terbaik.
Selanjutnya, yaitu kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian. Meski merupakan bentuk pengendalian yang penting di dalam banyak organisasi, pengendalian hasil tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Pengendalian hasil bekerja dengan baik hanya ketika seluruh kondisi berikut ada di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu organisasi dapat menentukan hasil yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil seperti harus tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Selanjutnya yaitu pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang mereka harapkan dan dapat dikendalikan. Dan mereka juga harus mengkomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan pada bagian tersebut. Ada 3 cara hasil, yaitu kualitas, biaya, dan penjadwalan, yang seringkali berlawanan satu sama lain, dan tujuan organisasi secara keseluruhan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham yang tidak banyak memberi petunjuk dalam pembuatan pengorbanan. Pentingnya hasil dari masing-masing bagian mungkin akan bervariasi sepanjang waktu dan antar bagian dalam organisasi. Hal ini tergantung pada kebutuhan dan strategi yang berbeda. Dasar pemikiran utama di balik prinsip pengendalian adalah pengukuran hasil berdaya guna hanya pada batasan jika informasi mengenai tindakan yang diinginkan atau keputusan yang akan diambil telah tersedia. Jika bagian hasil secara total tidak dapat dikendalikan, pengukuran hasil tidak mengungkapkan apapun mengenai tindakan apa atau keputusan apa yang diambil. Dalam situasi ketika banyak pengaruh besar yang tidak terkontrol memengaruhi ketersediaan pengukuran hasil, pengendalian hasil menjadi tidak efektif. Selanjutnya yaitu ketepatan. Ketepatan adalah tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Jika hasil ini terjadi, pengukuran dapat dikatakan reliable. Dalam pengukuran mau tidak mau pasti terdapat kesalahan, di antaranya beberapa acak, beberapa sistematis. Akurasi pengukuran merujuk pada tingkat kedekatan pengukuran dari jumlah terhadap nilai sesungguhnya. Selanjutnya yaitu objektivitas. Sebuah pengukuran objektif yang seharusnya diambil yang dimaksud dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi. Oleh sebab itu, ini menjadi tidak bias. Yang pertama, alternatif pertama yaitu memiliki pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen dalam proses, seperti pada Departemen Pengendalian. Yang kedua, memiliki pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak yang independen, seperti auditor. Selanjutnya, tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran, atau pemberian provisi yang didasarkan pada hasil. Tepat waktu menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena ada 2 alasan. Yang pertama, motivasi. Tekanan akan membantu memastikan bahwa karyawan tidak menjadi mudah berpuas diri, ceroboh, atau boros. Yang kedua, tepat waktu dapat meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Selanjutnya, mudah dipahami. Karyawan perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, karyawan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dinyatakan dalam hubungan baru atau hubungan yang berbeda. Karyawan seharusnya memahami apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran, paling tidak dalam artian luas. Sebagai contohnya itu
manajer pembelian yang bertanggung jawab terhadap rendahnya biaya pembelian bahan baku tidak akan berhasil sampai mereka mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, ketepatan. Pengukuran mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi terlalu mahal untuk dikembangkan atau digunakan. Artinya, ketika melihatkan pihak ketiga pada survei konsumen yang disebut pengumpulan data, hal ini berarti bahwa biaya melebihi manfaat. Kesimpulannya, modul pertemuan 8 ini menggambarkan pentingnya bentuk pengendalian hasil yang digunakan pada berbagai tingkatan dalam organisasi. Pengendalian hasil ialah sebuah bentuk pengendalian tidak langsung, karena tidak secara eksplisit fokus pada tindakan atau kepuasan yang dilakukan oleh karyawan. Akan tetapi, secara tidak langsung memberikan beberapa keunggulan penting. Pengendalian hasil seringkali tetap bisa efektif ketika tidak ada kejelasan tentang perilaku apa yang paling diinginkan. Selain itu, pengendalian hasil dapat menghasilkan pengendalian yang baik jika memberikan keleluasaan pada karyawan untuk berperilaku disertai dengan pengendalian otonomi yang sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Terima kasih.